Abe, kita ketemu lagi ya setelah sekian lama kita libur dengan segala lebarannya. Kita akan mulai dengan motivasi kinerja. Jadi sesi ke-8 adalah sesi setelah UTS. Ya, saya akan share screen ya. Mana ini? Nggak mau share screen. Oke, ini dia nih. Ya, ya. Nah, oh, ini nih. Ya, kita akan bicara tentang motivasi yang membuat orang melakukan kinerja menjadi lebih baik. Ada beberapa teori yang penting untuk Anda ketahui, yaitu teorinya Abraham Maslow, Huygens-Herzberg, teori aksi Douglas MacGregor, teori harapannya Verum, teori Achievers-McClellan, teori IERG, sama goal setting theory. Ya. Tapi sebenarnya yang paling penting itu ada di Abraham Maslow. Ya. Ya. Jadi motivasi adalah segala bentuk gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada seseorang untuk secara sadar melakukan satu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Ini melakukan sesuatu ini karena dia mau mencapai sesuatu atau ingin mencapai kepuasan dari perbuatannya. Itu adalah kata dasar dari motivasi. Ya. Nah, konsepnya adalah kalau tradisional zaman dulu itu untuk memotivasi pegawai biasanya yang dinaikkan pertama apa? Insentif, ya, uang, barang, hadiah lah hadiah. Ya. Kalau dia kinerjanya bagus dikasih hadiah. Nah, terus kemudian perkembangan zaman kita lihat ada model hubungan manusia. Dia bukan cuma sama hadiah, tapi dia dengan cara mengakui kebutuhan sosial mereka, membuat mereka menjadi terasa penting dan berguna. Ini nanti akan kita lihat kenapa menjadi penting. Ada hal-hal yang bisa dibeli tidak dengan bentuk uang. Terus kemudian yang terakhir adalah modal sumber daya manusia. Pegawai dimotivasi bukan hanya dengan uang atau barang, tapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Jadi lebih kompleks lagi yang dimotivasikan. Ya. Nah, motivasi sendiri itu ada extrinsic, ada intrinsik. Motivasi yang sifatnya aktif dan berfungsi tidak punya dirangsang dari luar, karena dalam tiap diri sudah ada, itu disebut intrinsik. Ya. Orang yang senang baca, nggak usah disuruh untuk atau dorongnya, dia udah akan rajin baca. Ya. Ke seorang siswa, dia karena dia ingin benar-benar mendapat pengetahuan, maka dia akan belajar dengan cara yang konstruktif. Ya. Meskipun ini susah ya, tapi ada. Semoga Anda termasuk di situ. Ya. Extrinsic itu yang sifatnya dari luar. Ya. Contoh, dia belajar karena besok akan ujian. Karena ujian, dia ingin dapat nilai bagus. Supaya dipuji oleh pacarnya atau temannya. Jadi belajar ini bukan karena ingin sesuatu, tapi karena ingin mendapatkan nilai yang baik atau mendapat hadiah. Nah, ini yang disebut sebagai motivasi ekstrinsik. Ya. Motivasi di dalamnya aktivitas belajar berubah, dimulai dan teruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar dan atau perubahan tersebut. Ya. Jadi dari luar ini dorongannya.
bukan dari dalam hatinya, ya. Nah, Maslow itu dia ngasih tahu gini, manusia itu terbagi menjadi 7 ya, 5 kebutuhan pokoknya. 1 paling bawah, dia harus ada kebutuhan fisik, dipenuhi dulu kebutuhan fisiknya. Setelah itu kebutuhan keamanannya, setelah itu kebutuhan sosialnya, setelah itu kebutuhan penghargaannya, setelah itu kebutuhan aktualisasinya. Oke, kita masuk satu-satu. Fisik. Kebutuhan fisik itu pada dasarnya manusia itu butuh udara, air, makan, baju, tempat tinggal, kebutuhan reproduksi. Itu adalah kebutuhan fisik yang harus dipenuhi. Dasar dari manusia itu ada di kebutuhan ini, ya. Nah, bagaimana dengan tidur? Bagaimana dengan MCK? Ya, itu juga kebutuhan fisik, ya. Jadi hal-hal yang sifatnya itu adalah dasar, esensial, itu disebut sebagai kebutuhan fisik dasar, ya. Nah, kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman itu macam-macam. Keamanan pribadi, keamanan keuangan, besok masih kerja atau enggak, besok masih ada makan atau enggak. Itu adalah bagian dari keamanan yang dibutuhkan orang, ya. Kebutuhan akan kesehatan, kelayakan hidup, dia butuh aman, nggak sakit, ya. Kalau ada kecelakaan atau sakit, ada cara untuk mengatasinya, ya. Itu yang dia harapkan, ya. Maka itu adalah kebutuhan rasa aman. Bagaimana dengan pekerjaan? Bagaimana dengan keluarga? Itu juga adalah rasa aman, bahwa dia punya pekerjaan, besok masih ada yang dikerjakan, masih ada yang gaji, ya. Itu juga masuk di dalam kebutuhan rasa aman. Keluarga juga tatkala dia sudah kerja, dia pulang, dia bisa menemui keluarganya, itu juga rasa aman yang didapatkan. Yang berikutnya adalah kebutuhan sosial. Ada persahabatan, keluarga, hubungan cinta, saling menerima. Ini adalah kebutuhan sosial. Dia organisasi, itu juga masuk di dalam kebutuhan sosial, ya. Maka ini adalah posisi di mana kita mencintai dan dicintai. Ini ada di kebutuhan sosial, ya. Nah, kalau terasing gimana? Nah, itu juga sesuatu yang dihindari, ya, karena dia anti sosial jadinya. Oke, kebanggaan. Kebanggaan itu kita ngomong tentang harga diri, percayaan diri, prestasi, penghargaan diri, ya. Ini yang seringkali orang butuh untuk ditonjolkan, ya. Bagaimana menghargai orang lain. Kalau depresi, apa yang terjadi? Itu adalah bagian dari motivasi-motivasi yang Maslow bilang di sisi kebanggaan diri, ya. Inferiority complex itu adalah rendah diri, ya. Aktualisasi diri, spontan, kreatif, problem solver, what a man can be, he must be. Artinya gini, dia udah orientasinya adalah pokoknya dia bisa mengerjakan sesuai dengan yang menjadi passionnya. Dia menjadi bebas untuk menjadi dirinya sendiri, mengekspresikan dirinya. Itu yang disebut sebagai aktualisasi diri, ya. Nah, nanti yang menarik adalah ukuran sukses pribadinya gimana? Macam-macam. Ada yang kita masih ngomong ukuran sukses itu masih ke arah duit, jabatan. Padahal ada macam-macam yang tidak cuma sekedar itu. Umpamanya punya teman banyak, ya. Itu juga salah satu ukuran sukses. Dia bisa bantuin orang banyak, itu juga ukuran sukses, ya. Dia menjadi kepala keluarga yang baik, itu juga bisa jadi ukuran sukses. Jadi ukuran sukses itu bisa menjadi lebih
luas ukurannya ya. Nah, ini Maslow, dia ngomong gini, kalau yang plus itu tadi, yang di bawah, yang 5 tadi, itu masih ditambah lagi. Yang 5, nanti di atasnya lagi ada yang namanya transcendental. Nilai-nilai moral, nilai-nilai keindahan, nilai-nilai ketuhanan. Ya. Jadi gini, Maslow itu sebenarnya dia punya satu aksioma yang menarik, bahwa setiap orang itu sebenarnya bisa dibeli. Setiap orang. Heran kan? Iya. Karena Anda masih terjebak dibeli itu pakai satuannya adalah rupiah. Enggak. Dibeli itu bisa macam-macam. Ya, contoh. Di IBM dulu itu ada office boy, itu jabatannya adalah inter-office communications. Hebat ya, inter-office communications. Tahu nggak yang dikerjain apa? Ngirim fax. Tapi apa? Itu memberi dia kebanggaan sehingga gajinya nggak gede juga nggak apa-apa. Tapi judulnya IBM Inter-Office Communications. Keren. Itu yang ya. Jadi kita selama kita tahu belinya pakai apa, pada level berapa, maka semua orang bisa dibeli. Contoh, Gus Dur bisa dibeli kalau beliau masih ada. Pakai duit, nah udah lewat Gus Dur. Umpamanya saya tinggal ngomong, Gus, ini kalau Anda tidak melakukan ini tadi, maka kita akan mengalami kemunduran di dalam fisik bangsa ini. Kita akan mengalami masalah pada gini. Nilai-nilai moral tadi itu yang akan menjadi harga yang ditawarkan kepada Gus Dur. Maka dia akan ngikutin kita. Nah, maka kalau Anda sudah paham tentang Maslow ini, Anda bisa beli siapa saja tanpa terjebak pada duitnya berapa. Karena itu sudah lewat duitnya tadi. Ya. Oke. Maka Maslow hierarki Maslow plus itu menjadi seperti ini. Mulai dari fisik, keamanan, sosial, penghargaan, aktualisasi, transcendental. Transcendental itu nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, nilai-nilai ketuhanan. Ya. Nah, Maslow itu bilangnya adalah orang itu tidak selalu ada di cuma satu kebutuhan saja. Kadang-kadang dia ada di antara dua kebutuhan. Ya. Dan tidak harus semuanya itu berjalan linear. Fisik dulu, keamanan, sosial, penghargaan, aktualisasi. Nah, ada orang yang fisik keamanannya masih kacau tapi dia sudah mau aktualisasi. Contoh, artis-artis jalanan. Duit nggak gablek. Penghargaan, tapi dia cuma pengen, pokoknya aku bisa mengerjakan sesuai dengan keinginanku. Nah, itu dia masuk ke dalam aktualisasi diri. Ya. Jadi Maslow itu tidak mensyaratkan pemenuhannya itu dari bawah naik ke atas. Bisa jadi tahu-tahu di sini. Bisa jadi habis itu malah turun. Macam-macam. Ya. Makanya kita harus pandai-pandai untuk melihat sekarang levelnya di mana. Sudah ada perubahan belum? Dan bagaimana cara kita mengatasi perubahan yang terjadi. Oke? Nah, sekarang kita ngomong tentang Hygiene Herzberg. Hygiene Herzberg itu dia mengatakan untuk hygiene itu adalah segala sesuatu yang memotivasi orang bekerja untuk keluar dari ketidakpuasan. Sehingga dia bisa mendapatkan hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Faktor intrinsik ya.
Faktor motivasinya adalah mencapai kepuasan. Di dalamnya adalah pencapaian, achievement, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan sebagainya. Intrinsik ya, intrinsik dari dalam, ekstrinsik dari luar. Oke? Nah, dia ada dua. Satu sebagai pemuas, yang kedua untuk mengatasi ketidakpuasan, hygiene. Ya. Maka untuk pemuas, mereka akan mencari cara untuk prestasi, penghargaan, mendapatkan pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, menaikkan pangkat, perkembangan. Itu mereka akan bekerja sebagai motivasi pemuasnya. Tapi mereka juga akan melakukan sesuatu untuk mengatasi ketidakpuasannya. Apa itu? Kebijakan perusahaan, pengawasan, kondisi kerja, hubungan lain, gaji, status, keamanan kerja, kehidupan pribadi. Ini yang mereka harus selesaikan sehingga masalah ini tadi bisa segera mereka selesaikan. Ketidakpuasan ini akan mendorong mereka untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Ya, jadi dorongannya ada dua ya. Satu, sebagai motivasi pemuas kebutuhan dirinya. Yang kedua, sebagai tindakan untuk mengatasi ketidakpuasan pada dirinya. Oke? Nah, kalau Douglas McGregor, itu dia terkenal dengan teori X, teori Y. Sekarang mereka malah punya teori Z. X itu artinya pada dasarnya orang itu malas. Pada dasarnya orang itu nggak mau kerja. Pada dasarnya orang itu goblok. Ya. Maka pendekatannya adalah gimana caranya mereka itu dipaksa untuk melakukan. Tapi dia juga bilang ada teori yang bilangnya pada dasarnya setiap orang itu baik, mau kerjasama, mau bekerja. Sehingga yang mereka lakukan adalah bagaimana memotivasi orang-orang ini tadi sehingga mau bekerja. Ingat ya, teori X itu ada titik ekstrim males, teori Y titik ekstrim rajin. Nah, teori Z itu adalah apa namanya, gabungan dari X dan Y. Oke. Sekarang ada lagi teori Fromm, cognitive motivations. Satu motivasi orang ditentukan oleh komponennya. Satu, harapan. Harapan akan keberhasilan satu tugas, ekspektasi. Yang kedua, instrumentalis. Penilaian tentang apa yang terjadi jika berhasil, ya, outcome-nya akan seperti apa, hasilnya seperti apa. Dan valensi, ya. Valensi itu lebih ke arah perasaan. Kalau dia bisa mencapai itu, ada rasa puas, ada rasa senang, dan sebagainya. Ya, ini tiga ini yang dia pakai. Ekspektasi, harapannya, instrumentalis, apa yang akan terjadi jika dia berhasil, dan valensi, bagaimana perasaan dia kalau berhasil atau kalau gagal. Oke? Nah, McClellan mengatakan bahwa orang itu butuh untuk berprestasi. Dia bilang manusia itu punya namanya kebutuhan untuk prestasi, need for achievement. Dia juga punya kebutuhan untuk bersosialisasi, need for affiliations, hampir seperti social need-nya Maslow. Dia juga manusia itu butuh need for power, dorongan untuk ngatur. Nah, tiga ini tadi yang membuat McClellan mendefinisikan kalau kita mau melakukan motivasi karyawan, maka kita mesti lihat itu tadi bahwa mereka mesti dicari need for achievement-nya, need for affiliation-nya, dan need for power. Oke?
Nah, McClellan achieversnya berapa faktor yang baru para pencapai keberhasilan itu selalu menyukai situasi di mana mereka punya tanggung jawab pribadi untuk menemukan solusi terhadap masalah. Mereka menikmati tanggung jawab. Achiever juga punya tendensi untuk menentukan tujuan dengan rata-rata seperti apa dan risikonya seperti apa. Achiever juga menggunakan feedback tentang seberapa baik mereka melakukannya, bagaimana mereka memperbaikinya. Ya. Itu adalah ciri-ciri dari achievers atau pencapai keberhasilan McClellan. Kemudian ada teori hierarki. Hierarki itu kita melihat dari hierarki itu dari existence, keberadaan, relatedness, hubungan, dan growth. Ini agak berbeda dengan Mas. Nah, jika kebutuhan lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi, maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dan turun lagi ke kebutuhan yang. Ini dia ngomongnya adalah nggak bisa langsung naik ke atas sebelum yang di bawah dipenuhi. Ya, ini menurut teori hierarki. Padahal kita juga tahu ada orang-orang yang rasa keamanan belum beres, rasa sosial belum beres, tapi dia sudah aktualisasi diri, ya. Tapi memang itu jarang sekali. Oke. Yang terakhir adalah goal setting theory. Edwin Locke berpendapat bahwa untuk mencapai untuk penetapan tujuan, dia harus punya 4 mekanisme motivasional, yaitu 1, tujuan-tujuan yang mengarahkan perhatian. Jadi fokus perhatiannya, usahanya pada tujuan-tujuan tersebut. Ya. Tujuan-tujuan yang mengatur upaya. Selain fokus, dia juga effort apa yang dilakukan dengan tujuan tersebut. Dia juga meningkatkan persistensi. Persistensi itu artinya persistensi itu terus-menerus dilakukan, tidak putus asa, terus-menerus, itu persistensi. Dan tentu saja tujuan-tujuan yang menunjang strategi dan rencana-rencana kegiatan. Ini yang perlu dilakukan untuk menetapkan satu teori tujuan. Ya, Edwin Locke mengatakan. Maka untuk mempunyai satu motivasi kerja, Edwin Locke mengatakan yang penting kita bisa menetapkan tujuan untuk para karyawan. Apa aja tujuannya harus memenuhi 4 dimensi ini. Oke? Ya. Ya. Saya rasa begitu. Nanti pertanyaan bisa diajukan di e-learning. Saya mohon maaf karena sekarang ini sebenarnya saya lagi panas tinggi nih, ya. Jadi nggak bisa keluar kemana-mana. Tetap semangat, jaga kesehatan, stay safe. Oke? Sampai jumpa. Sampai.